Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rehnal Figi dengan NIM 2022-11037. Di sini saya akan mereview eh, resume pada mata kuliah Ekonomi Teknik. Di mana pada slide pertama itu ada judul dari PPT yang saya buat, konsep perancangan teknik yang ekonomis dan kasusnya dalam industri ketenagalistrikan. Di mana pada slide pertama itu konsep perancangan teknik yang ekonomis, di mana terdapat ada 6. Yang pertama itu analisis kebutuhan energi, yaitu memahami pola konsumsi energi dan proyeksi pertumbuhan untuk menentukan kapasitas yang tepat. Ini mencegah over capacity dan under capacity yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pemadaman listrik. Kemudian yang kedua itu penggunaan sumber energi terbarukan, yaitu mengintegrasikan energi terbarukan seperti solar dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meskipun investasi awal mungkin tinggi, biaya operasional yang lebih rendah dan insentif pemerintah membuatnya ekonomis dalam jangka panjang. Di mana yang ketiga, optimalisasi jaringan distribusi, yaitu mendesain jaringan distribusi yang efisien untuk meminimalkan kehilangan energi. Penggunaan teknologi smart grid dapat meningkatkan pemantauan dan pengendalian aliran energi, serta integrasi sumber energi terbarukan. Kemudian yang keempat, biaya investasi awal dan analisis biaya operasional, di mana mempertimbangkan semua pengeluaran untuk membangun dan mengoperasikan sistem. Analisis ini penting untuk menilai kelayakan finansial dan memastikan efisiensi operasional. Kemudian yang kelima itu dampak lingkungan, yaitu melakukan evaluasi dampak lingkungan untuk memastikan proyek tidak merusak ekosistem dan memenuhi regulasi. Prinsip keberlanjutan harus diintegrasikan dalam perancangan untuk mengurangi emisi dan dampak negatifnya. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, inovasi dan riset, mendorong inovasi melalui riset dan kolaborasi dengan institusi untuk mengembangkan teknologi baru yang lebih efisien. Investasi dalam R&D dapat menghasilkan solusi yang mengurangi biaya dan meningkatkan keberlanjutan. Kemudian pada slide selanjutnya itu contoh kasusnya, yaitu pemilihan teknologi pembangkit listrik di wilayah terpencil. Seperti suatu daerah terpencil Indonesia memiliki kebutuhan listrik sebesar 5 miliwatt untuk mendukung aktivitas masyarakat dan industri kecil. Selama ini, listrik di daerah tersebut bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD yang menggunakan bahan bakar solar. Namun, karena harga bahan bakar yang fluktuatif dan biaya pengangkutan ke daerah terpencil cukup tinggi, biaya operasional menjadi mahal. Oleh karena itu, pemerintah dan investor lokal mempertimbangkan alternatif pembangkit listrik yang lebih ekonomis dengan tetap mempertahankan keandalan pasokan energi. Dalam pengambilan keputusan ini, beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain itu ada 4. Yang pertama, biaya investasi awal atau capital capital expenditure atau CAPEX, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membangun pembangkit listrik. Kemudian yang kedua itu biaya operasi dan pemeliharaan atau operational expenditure atau OPEX, yaitu biaya yang terus-menerus dikeluarkan untuk bahan bakar, perawatan, dan perbaikan. Kemudian yang ketiga, umur ekonomis pembangkit, yaitu berapa lama pembangkit bisa beroperasi sebelum perlu diganti atau mengalami penurunan efisiensi signifikan. Kemudian yang keempat, efisiensi dampak lingkungan, termasuk faktor efisiensi bahan bakar, emisi karbon, dan penggunaan sumber daya lain. Dalam studi kelayakan, 3 opsi pembangkit listrik itu dibandingkan. Yang pertama, tetap menggunakan PLTD dengan peningkatan efisiensi melalui mesin diesel terbaru. Yang kedua, beralih ke pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan baterai sebagai penyimpanan energi. Kemudian yang ketiga, membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan memanfaatkan sungai kecil di sekitar daerah tersebut. Kemudian slide selanjutnya, analisis ekonomi teknik. Ada 4 PLT, ada 3 PLT, sorry. Yang pertama itu PLTD, investasi awal kecil sekitar 10 miliar untuk mengganti mesin dengan model yang lebih efisien. Kemudian membiayai operasional tinggi karena membutuhkan bahan bakar solar yang mahal dan sulit diangkut, diperkirakan mencapai 7 miliar per tahun. Lalu
umur ekonomis sekitar 15 tahun dengan efisiensi bahan bakar sekitar 40%. Kemudian yang terakhir itu emisi karbon tinggi, tidak ramah lingkungan. Sedangkan pada PLTS yang menggunakan baterai, itu investasi awal sekitar 50 miliar untuk panel surya dan sistem penyimpanan baterai. Yang kedua itu biaya operasional rendah sekitar 1 miliar per tahun hanya untuk pemeliharaan panel dan baterai. Yang ketiga itu eh, umur ekonomis sekitar 25 tahun, tetapi baterai perlu diganti setiap 10 tahun dengan biaya tambahan sekitar 10 miliar. Nah, kemudian yang ketiga nol emisi karbon. Nol emisi karbon saat ramah lingkungan, sangat ramah lingkungan. Kemudian PLT yang ketiga itu ada PLTMH, yaitu terdapat 4 analisis, yang itu investasi awal sedang sekitar 30 miliar untuk membangun turbin dan infrastruktur air. Yang kedua itu biaya operasional sangat rendah, sekitar 500 juta per tahun untuk pemeliharaan mekanis dan listrik. Kemudian yang ketiga, umur ekonomis panjang bisa mencapai 40 tahun. Kemudian yang keempat itu nol emisi karbon ramah lingkungan. Dengan menggunakan metode Net Present Value atau NPV dan Life Cycle Cost Analysis atau LCCA, untuk menghitung biaya total selama 25 tahun. Hasilnya adalah sebagai berikut. PLTD itu biaya total sekitar 185 miliar dengan asumsi bahan bakar naik 5% per tahun. Sedangkan yang PLTS tambah baterai itu biaya totalnya itu sekitar 80 miliar, meskipun investasi awal lebih besar, biaya operasionalnya itu lebih rendah. Sedangkan PLTMH biaya total sekitar 45 miliar, jauh lebih murah dalam jangka panjang. Kemudian pada slide selanjutnya, kesimpulan analisis yang saya buat. eh, Dari analisis ini terlihat bahwa meskipun PLTMH memiliki investasi awal yang lebih tinggi dibandingkan PLTD, namun dalam jangka panjang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Sementara itu, PLTS dengan baterai juga menjadi pilihan yang baik, tetapi masih memiliki tantangan dalam biaya penggantian baterai. Akhirnya, setelah pertimbangan aspek teknis dan ekonomi, PLTMH dipilih sebagai solusi terbaik untuk daerah tersebut, dengan kombinasi PLTS sebagai cadangan untuk musim kemarau saat air mulai berkurang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.